bahwa menuntut ilmu agama adalah wajib. Dan orang-orang yang memperdalam ilmu-ilmu agama ini memiliki peran yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان. أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas satu tema tentang keutamaan menuntut ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu tentang syariat Allah Ta'ala, ilmu yang akan semakin membuat kita semakin mengenal Allah Ta'ala, mengagungkannya, dan merasa takut kepadanya. Dan ilmu yang mengenalkan kepada kita jalan menuju Allah Ta'ala, yaitu dengan beribadah kepada Allah Ta'ala semata, dan ilmu tentang peribadatan yang benar, tata cara, kaifiat, rukun-rukun, dan sebagainya. Inilah ilmu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para hambanya lewat para nabi dan utusannya. Sedangkan para nabi dan rasul tidaklah mewariskan sesuatu dari dunia ini, baik dinar, dirham, ataupun harta yang lain. Tetapi para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah hanyalah mewariskan kepada umat manusia ilmu, itu ilmu syar'i. Maka barang siapa yang bersemangat menuntut ilmu syar'i, mempelajarinya, menghafal dan memahami, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak dari warisan kenabian ini. Segannya sebagian manusia menuntut ilmu, atau malasnya sebagian manusia dalam memperdalam ilmu-ilmu syar'i, ini merupakan suatu petaka besar dan pertanda datangnya bencana yang akan merata. Dan ini pun termasuk salah satu tanda-tanda kecil hari kiamat. Karena disebutkan dalam beberapa nas yang sahih bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu. Wa yurfa'ul ilm, dan diangkatnya ilmu. Ilmu apa yang diangkat dari muka bumi ini? Ilmu syar'i, ilmu tentang dinullah, tentang agama Allah ini. Suatu saat nanti, ketika kiamat sudah semakin dekat, maka ilmu akan dicabut oleh Allah dari muka bumi. Dengan cara Allah mewafatkan orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Sehingga ketika tidak tersisa lagi satupun seorang alim, maka manusia akan mengangkat seorang yang jahil, seorang yang bodoh sebagai pemimpin. Sehingga pemimpin tadi memberikan petunjuk atau fatwa tanpa ilmu, sehingga dia tersesat dan menyesatkan orang banyak. Jauhnya manusia dari ilmu menyebabkan mereka lepas dari rambu-rambu syariat dan terjatuh dalam kubangan hawa nafsu. Mereka bermuamalah atau berinteraksi dengan sesama mereka tanpa mempedulikan rambu-rambu syariat. Mereka tidak lagi peduli tentang halal dan haram. Dan ini boleh jadi kita telah menyaksikannya, ya, sebagaimana telah disebut dalam sebuah hadis, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina maluhu amin halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman nanti di mana manusia tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan hartanya, apakah dari sumber yang halal ataukah yang haram. Nah, ini semua merupakan suatu bencana, yaitu
segannya, malasnya sebagian manusia mendalami ilmu-ilmu syar'i. Dan ini sangat membahayakan pelakunya dan juga masyarakatnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang sebagian dalil-dalil dari ayat Al-Quran yang menunjukkan tingginya ilmu syar'i dan memotivasi, mendorong kita semua untuk bersemangat memperdalam ilmu syar'i atau bertafaqquh fid din. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan ahlinya, itu orang-orang yang berilmu, adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Juga di dalam surah At-Taubah ayat 122, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapakah sebagian di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama, dan agar mereka memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar yang budiman, pada ayat yang pertama tadi, yaitu surat Al-Mujadalah ayat yang 11, di situ tampak jelas bahwa menuntut ilmu merupakan sesuatu yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, Allah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara hamba-hambanya ini. Ini menunjukkan tentang tingginya ilmu dan tingginya orang-orang yang menuntutnya. Kemudian pada ayat yang kedua tadi, dijelaskan bahwa menuntut ilmu agama adalah wajib. Dan orang-orang yang memperdalam ilmu-ilmu agama ini memiliki peran yang besar, tugas atau peran yang besar di tengah masyarakatnya, yaitu memberikan peringatan kepada mereka, memberikan peringatan kepada orang-orang yang bodoh, mengajari orang-orang yang belum tahu, menjelaskan hukum-hukum syar'i, yang dengan penjelasan tersebut, maka manusia mampu menjaga diri mereka dari hal-hal yang akan menjatuhkan diri mereka ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dari hadis, tidak sedikit hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan umatnya untuk bersemangat, untuk bergairah menuntut ilmu. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mencantumkan satu bab tersendiri atau bahkan satu kitab tersendiri dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, yaitu Kitabul Ilm. Ada satu kitab tersendiri dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu kitab ilmu, tentang ilmu. Dan di situ beliau menyebutkan sekian puluh hadis-hadis sahih dan hasan tentang keutamaan ilmu dan karunia yang besar, pahala yang besar yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu syar'i atau ilmu-ilmu agama. Di antara sekian banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan untuk menuntut ilmu itu adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa mencari ilmu, mempelajari ilmu wajib bagi setiap muslim. Dan kewajiban ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa. Dan tidak ada alasan untuk malas mencari ilmu. Ilmu yang wajib dipelajari dan diketahui oleh setiap muslim dan muslimah adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan rukun iman yang 6, yang tidak sah keimanan seseorang muslim tanpa meyakini dan memahami rukun iman yang 6 tersebut. Setelah itu,
ilmu tentang tata cara peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti tentang tata cara salat, tata cara berwudu, tata cara berpuasa dengan benar dan sebagainya. Karena ibadah tanpa ilmu akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan dalam ibadah. Dan ibadah yang salah atau tidak memenuhi syarat dan rukun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah adalah suatu kewajiban, maka menuntut ilmu yang merupakan sarana seseorang untuk beribadah dengan benar pun diwajibkan. Bahkan Imam Al-Bukhari rahimahullah mencantumkan dalam kitabnya, dalam sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab tentang memiliki ilmu ini harus dilakukan sebelum berbicara atau berbuat sesuatu. Jadi sebelum seorang melakukan suatu pekerjaan, ibadah atau yang lain, sebelum seorang berbicara, maka dia wajib memiliki ilmunya terlebih dahulu. Juga firman Allah Ta'ala dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah dengan ilmu yang benar bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan beristighfarlah engkau atas dosa-dosamu. Demikianlah secara singkat sebagian dalil-dalil tentang keutamaan, anjuran serta perintah menuntut ilmu syar'i. Maka sudah selayaknya setiap muslim dan muslimah yang mengetahui penjelasan ini untuk bersemangat, bergairah dalam menuntut ilmu demi meraih pahala yang besar di sisi Allah, ketinggian derajat di sisinya, dan keridhaan Allah Ta'ala. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.